Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 24. Demikian. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh seluruh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihara Daud, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel daripada hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka
menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat penggirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Dengan demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat penggirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat penggirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eret-eretan penggirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat penggirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Dan di antara pilihan-pilihan tersebut kadang tidak mudah untuk kita menentukannya. Kali ini Daud diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit karena kesalahan yang ia buat sendiri, yaitu 3 tahun kelaparan, melarikan diri 3 bulan dan dikejar-kejar musuh, 3 hari penyakit sampar. Semua itu pilihan yang tidak mudah karena semua mengandung resiko dan penderitaan. Untunglah Daud mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh resiko-resiko dari semua pilihan-pilihan tersebut, dan ia mengambil pilihan yang tingkat resikonya paling kecil, meskipun itu tidak mudah pula. Namun ia percaya bahwa ada Tuhan yang tetap mengasihi dia. Oleh karena itu, karena kesalahannya, ia tetap menanggung konsekuensi. Dia akhirnya memilih 3 hari penyakit sampar melanda bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah sikap kita
ketika diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Belajar dari Daud, kiranya kita dimampukan untuk memiliki hikmat dan pemahaman agar kita mampu memikirkan sungguh-sungguh sebelum kita menentukan pilihan-pilihan yang harus kita hadapi. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami dan lengkapi kami dengan hikmat-Mu agar di tengah pilihan-pilihan yang harus kami putuskan, Tuhan menolong kami. Pilihan yang terbaiklah yang kami pilih, tentunya atas hikmat yang daripada-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.